Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman, yang namanya disandingkan dengan Rabb semesta alam, yang dipuji-puji setiap insan, dan yang menjadi awal dari segala keadaan. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang bergelar Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpinnya para nabi. Di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebatang pohon yang memiliki 4 dahan dan memberinya nama Syajaratul Yaqin. Kemudian Allah menciptakan nurnya Rasulullah SAW di dalam sebuah tirai dari mutiara putih yang terlihat seperti burung merak, yang sangat indah, dan meletakkannya di atas Syajaratul Yaqin. Lalu burung merak tersebut membaca tasbih sekitar 70.000 tahun. Setelah itu Allah menciptakan Miratul Hayat atau cermin kehidupan dan meletakkannya di depan burung merak tadi. Ketika akan mematuk, burung merak tadi menyaksikan dirinya sangat elok rupawan. Ia sangat malu kepada Allah sehingga mengeluarkan keringat. Keringat itu menetes sebanyak 6 tetesan. 4 dari 6 tetesan itu kemudian Allah menciptakan hambanya yang kelak akan menjadi Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan tetesan itu juga menciptakan bunga mawar dan butiran beras. Menyaksikan kejadian itu, nurnya Rasulullah SAW pun bersujud sebanyak 5 kali. Dan inilah sejarah mengapa sujud ditetapkan sebagai kewajiban setiap umat manusia. Dan Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Setelah itu Allah memandang nurnya Rasulullah karena tersipu malu. Nurnya Rasulullah pun mencucurkan tetesan keringat lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dari tetesan keringat di hidungnya. Kursi Ars, Lauh Mahfuz, kolam, matahari, bulan, bintang-bintang, dan seluruh benda langit dari tetesan keringat di wajahnya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan para orang solih dari tetesan keringat di dadanya. Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan seluruh masjid di seluruh dunia dari keringat di punggungnya. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari tetesan keringat di 2 alisnya. Umat Yahudi, Nasrani, Majusi, serta kaum kafir dan munafik dari tetesan keringat di kedua telinganya. Bumi yang terbentang dari timur ke barat beserta isinya dari tetesan keringat di kedua kakinya. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu." Mendengar perintah tersebut, nurnya Rasulullah SAW pun segera melihat ke sekelilingnya. Ia merasa takjub melihat nur atau cahaya yang ada di samping, depan, dan di belakangnya. Semua nur itu tak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang kelak akan menjadi sahabat terbaiknya ketika di dunia. Lantas nurnya Rasulullah SAW pun membaca tasbih tiada henti sekitar 70.000 tahun lamanya. Kemudian Allah menciptakan sebuah wadah cahaya dari batu akik merah yang sangat bening dan tembus pandang. Setelah itu Allah membentuk nurnya Rasulullah laksana bentuk fisiknya tatkala diturunkan ke dunia dan meletakkannya di dalam wadah cahaya. Di dalam wadah cahaya itu nur Rasulullah terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Dan sementara itu ruhnya para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 mengelilingi wadah cahaya tersebut seraya terus membacakan tasbih dan tahlil seperti layaknya manusia tawaf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya di seluruh alam semesta untuk mengerjakan sholat kepada nurnya Rasulullah SAW sebagai tanda penghormatan kepada makhluk yang paling mulia. Dan tahukah sahabat, di dalam tulisan Ahmad sekilas menyerupai orang yang sedang sholat. Huruf alif seperti orang yang berdiri, huruf H seperti orang yang ruku, huruf mim seperti orang yang sujud, huruf dal seperti orang yang duduk tasyahud. Tak hanya itu juga sahabat, Allah juga menciptakan bentuk tubuh manusia sekilas menyerupai tulisan Muhammad.
Cobalah imajinasikan tulisan Muhammad secara vertikal, yaitu mim yang pertama berbentuk bulat layaknya kepala, huruf H layaknya badan manusia, huruf mim yang kedua layaknya seperti perut, dan huruf dal seperti kedua kaki. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sungguh begitu mulia dan istimewanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua beruntung karena ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mengharapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika video ini membawa manfaat bagi Anda, mari dukung channel ini dengan ikhlas untuk mengetuk pintu subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umat Islam yang mirip dengan para sahabat Rasulullah, yaitu dapat bertemu dengan Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.